Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menampilkan media pembelajaran menggunakan aplikasi Autoplay. Di sini saya akan menampilkannya. Di sini ada buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema yang saya ambil, mari mengenal Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelas 5 SD. Kemudian di sini di menunya ada pendahuluan, kompetensi, materi, latihan, pustaka, dan pengembang. Kita buka dulu pendahuluan. Di sini pendahuluannya isinya yaitu adalah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan segala kenikmatan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dengan hikmat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang teladan umat hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan belajar mengajar tentang mari mengenal Rasulullah. Kita kembali. Kemudian yang kedua ada kompetensi. Di sini kompetensinya ada 3, yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kita buka kompetensi inti. Di sini kompetensi intinya ada 4. Yang pertama yaitu KI 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianut. Kemudian yang kedua ada KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. Kemudian yang ketiga ada KI 3, memahami pengetahuan, fakta, dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Kemudian ada KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya estetis dalam gerakan yang mencerminkan anak-anak sehat dan dalam tindakannya yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian kita kembali lagi ke kompetensi dasar. Di sini kompetensi dasarnya ada 4 juga, yaitu 1.3, 2.3, 3.1, dan 4.3. Di sini bisa dibaca kompetensi dasarnya. Kemudian ada indikator. Sini juga indikatornya ada 4, yaitu ada 1.3, 2.3.1, 3.3.1, dan yang keempat ada 4.3.1. Bisa dibaca isinya. Kemudian kita kembali lagi ke menu. Di sini selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Nah, materi yang kita bahas ada tentang makna Rasulullah, tugas dan sifat Rasulullah, dan Rasul Ulul Azmi. Yang pertama ada makna Rasulullah. Kita buka. Nah, di sini makna Rasulullah. Rasul Allah diutus, Rasul artinya diutus, sedangkan Rasul Allah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang atau umat manusia. Nah, kemudian alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul yaitu adalah karena untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kemudian kita masuk ke tugas dan sifat Rasulullah. Nah, di sini ada tugas dan sifat Rasulullah. Di sini tugas para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan
Kemudian sifat Rasulullah ini ada 4. Yang pertama ada Rasul itu bersifat sidik. Kemudian yang kedua ada Rasul harus bersifat amanah, artinya dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga ada Rasul bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Kemudian yang keempat ada Rasul bersifat fatonah, artinya cerdas atau pandai dan bijaksana. Kita next. Kemudian di sini ada contoh membiasakan sikap seperti sifat-sifat Rasulullah. Di sini salah satu contohnya yaitu pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain melalui dari diri keluarga, kemudian kepada yang lainnya. Seperti itu. Dan kita masuk ke Rasul Ulul Azmi. Nah, di sini Rasul Ulul Azmi ada 3, yaitu yang pertama ada pengertian Rasul Ulul Azmi, kemudian ada Rasul yang tergolong Ulul Azmi, kemudian ada contoh sifat Rasul Ulul Azmi. Yang pertama ada pengertian Ulul Azmi. Nah, di sini pengertian Rasul Ulul Azmi ini yaitu adalah Rasul Ulul Azmi terdiri dari 2 kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul atau ulil artinya mempunyai atau memiliki, sedangkan azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Nah, kemudian kita masuk ke Rasul yang tergolong Ulul Azmi. Di sini ada 5 Rasul yang termasuk Ulul Azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir ada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini ada contoh sifat Rasul Ulul Azmi. Di sini contoh sifat Ulul Azmi itu ada 6. Di sini seperti contohnya ada teguh dan sabar dalam belajar, teguh dan sabar dalam beribadah seperti sholat, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua, teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah, dan yang keenam ada teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Nah, kemudian kita di sini kita ke menu. Nah, di sini kita sudah masuk ke latihan. Di sini ada 5 soal latihan, silakan dibaca dan dijawab. Oke, kemudian kalau mau lihat kunci jawabannya, tinggal kita klik dan keluar kunci jawabannya. Kembali ke menu, kemudian di sini ada pustaka. Pustakanya itu buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Kemudian teman-teman ini kita masuk ke pengembang. Nah, di sini pengembangnya nama saya Mawarida Nurul Islamia, lahir di Tenggarong Seberang 2 Agustus 2001. Tinggal di Jalan Arjuna, Desa Mulawarma, Tenggarong Seberang. Cita-cita ingin menjadi guru. Riwayat pendidikan TK Maya Mekar, Tenggarong Seberang. SD-nya SD 016 Tenggarong Seberang, MTS Asadiah Samarinda, kemudian MAN 1 Samarinda, dan sekarang berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dalam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Sekian media pembelajaran yang bisa saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.